107 dan sudah hadir melalui aplikasi Zoom kami Dr. William Lewis, ini dokter perusahaan dari Water. Selamat pagi Dr. William. Ya, selamat pagi. Kabar baik dokter? Ya, baik sekali. Baik, tentu sehat dan selalu mengkonsumsi Water dokter ya. Oh iya, pasti itu. Baik, nah tentunya masyarakat juga ingin mengetahui terkait dengan Water ini apalagi di masa pandemi dan apalagi juga sudah ada beberapa pelonggaran, tentu jangan lengah begitu ya dokter, silakan. Ya. Ya, jadi di tengah masa pandemi yang sudah sedikit dilonggarkan ya dari Presiden ya. Ya. Kita sudah sudah dikatakan boleh melepas masker ketika berada di luar ruangan. Akan tetapi ada juga isu lain berupa timbulnya hepatitis misterius pada anak. Ya. Jadi itu menandakan bahwa kita tetap harus menjaga kesehatan karena kita nggak ngerti ada penyakit-penyakit apalagi yang akan bermunculan di tengah-tengah masa pandemi ini. Nah, untuk mengatasi hal itu perlu bagi kita untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Salah satunya di sini hadir sebuah air minum yang bukan sekedar air minum biasa ya. Water memiliki 3 keunggulan yang tidak dimiliki air minum lainnya. Ya. Jadi kalau kita misalkan sedang belanja di toko, kita melihat air minum dalam kemasan itu ada berbagai macam merek dan terkadang kita sendiri bingung mau milih yang mana gitu kan. Kalau sudah ada banyak merek begitu, biasanya orang cenderung memilih 2 macam. Yang pertama, merek air yang paling familiar buat dia, yang paling dia kira paling terkenal. Dan yang kedua, orang akan memilih yang murah gitu. Nah, di sini hadir sebuah air minum dengan merek Water ya, yang memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh air minum lainnya. Apa saja itu keunggulannya? Ya. Yang pertama, Water itu hadir dalam bentuk air murni. Air murni itu maksudnya bukannya orang bertanya ya, kalau air minum yang lain bukannya air murni juga kan, bukan air teh, bukan air dengan rasa-rasa begitu kan ya. Nah, air murni maksudnya bukan sekedar air putih itu bukan, tapi air murni ini maksudnya adalah kandungannya benar-benar murni molekul air saja, H2O saja, tanpa ada mineral apapun ya, tanpa disertai mineral. Nah, kemudian yang kedua, Water hadir dalam bentuk kandungan air dengan kandungan oksigen yang tinggi. Nah, kemudian yang ketiga, Water merupakan air yang aktif dengan teknologi MRET. Mungkin perlu saya jelaskan satu persatu ya ini ya. Air murni itu maksudnya kan tidak mengandung mineral sama sekali. Jadi kandungannya benar-benar murni H2O. Nah, tentunya buat pendengar sekalian jadi bertanya-tanya nih, kalau air tanpa mineral apakah bagus untuk tubuh kita? Karena kita ini kan makhluk hidup butuh mineral kan, gitu. Nah, di sini saya jelaskan, kita memang butuh mineral. Tapi mineral yang kita butuhkan adalah mineral dari makanan, bukan dari air. Mineral dari makanan itu mineralnya organik ya, dari sayur, dari buah, dari susu, dari telur gitu ya, dari daging ya. Itu mineral organik yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Sedangkan dari air biasanya mineralnya itu dari tanah, dari batuan, dari logam ya. Itu mineral anorganik ya. Dan untuk dicerna tubuh kita susah sekali. Yang bisa dicerna ada sebagian kecil saja, tapi sebagian besarnya tidak bisa dicerna dan akan menimbulkan endapan mineral di tubuh kita. Kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun mengkonsumsi air mineral biasa begitu, mungkin tidak terasa efeknya. Tapi kalau puluhan tahun bisa menimbulkan gangguan kesehatan seperti yang banyak terjadi itu batuk ginjal dan pengerasan pembuluh darah di
di tubuh ya. Jadi bisa memicu terbentuknya aterosklerosis yang berujung pada terjadinya sumbatan jantung dan stroke gitu. Kemudian kalau keunggulan yang kedua, OE water itu mengandung oksigen yang tinggi. Nah, mungkin ada juga pendengar yang bertanya-tanya, kandungan oksigen di air itu apakah perlu? Karena kita selama ini bernapas itu sudah menghirup oksigen, ya kan? Tentunya dengan bernapas itu oksigen yang kita butuhkan sudah cukup. Nah, akan tetapi kita perlu sadari, kita perlu ingat bahwa tidak semua orang itu memiliki sistem pernapasan yang baik. Terutama orang-orang tua yang lanjut usia, yang di kala mudanya dia bekerja dengan terlalu banyak kena paparan asap. Misalkan punya kebiasaan bakar sampah atau punya kebiasaan perokok berat atau jualan sate atau ayam bakar sehingga kena paparan asap terus-menerus setiap hari. Nah, orang-orang dengan pekerjaan atau aktivitas seperti itu di masa tuanya kapasitas parunya akan menurun sehingga oksigen yang dibutuhkan tidak bisa dihirup dengan maksimal. Nah, pada orang-orang tersebut butuh asupan oksigen dengan cara yang lain. Kalau di rumah sakit biasanya kan pakai selang oksigen ya, tapi kalau di rumah kan repot pakai begitu ya. Nah, disitulah dibutuhkan cara lain untuk memasukkan oksigen. Salah satunya caranya adalah dengan meminum air beroksigen. Nah, oksigennya akan diserap melalui usus dan diedarkan ke seluruh tubuh. Sama halnya kalau kita bernapas. Kemudian yang ketiga tadi, OE water, keunggulan yang ketiga adalah airnya aktif dengan teknologi MRET. Jadi OE water itu memiliki sudut molekul air yang ideal, 104,5 derajat ya. Dan sudut molekul air yang ideal itu bisa lebih mudah diserap oleh tubuh sehingga bisa lebih mudah mengantarkan nutrisi dari makanan yang kita makan, serapnya lebih gampang dan membawa efek kesehatan buat orang-orang yang mengkonsumsinya. Nah, di pasaran kita banyak melihat berbagai macam merek air murni yang tidak mengandung mineral itu ada. Kemudian air yang beroksigen juga ada. Tapi yang memiliki 3 keunggulan sekaligus ya, yang air murni mengandung oksigen tinggi dan airnya aktif dengan teknologi molecular resonance magnetic teknologi ini hanya ada di air OE. Itu. Baik. Jadi selama ini masyarakat salah kaprah tentang air mineral dibutuhkan dalam tubuh kita, padahal itu juga mengganggu kesehatan tubuh kita, dokter ya? Iya, betul. Ya. Nah, tentunya dengan jika sudah terlanjur ini dokter kan, kita kan memang sudah sekian tahun minum air mineral, tentunya bisa tidak istilahnya di detox ataupun dikurangi kadar mineral kita dalam tubuh dengan mengkonsumsi OE water. Oh, tentu saja bisa ya. Jadi memang selama ini kita salah kaprah ya. Kita nggak tahu air itu yang penting tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, kita menganggap air itu sehat gitu kan. Nah, tapi kan kita tahu juga ya, air pegunungan itu dikatakan lebih baik daripada air di dataran rendah gitu kan ya. Kita semua tahu hal itu. Nah, kenapa air di pegunungan lebih baik? Karena kandungan mineralnya lebih rendah. Nah, sedangkan air itu kan mengalirnya dari atas ke bawah. Iya. Dari pegunungan ke lembah, ke dataran rendah gitu kan. Padahal kita tadi tahu bahwa sumber mineral anorganik itu tanah, batuan, dan logam. Nah, ketika air mengalir, dia akan bertemu dengan tanah dan batuan dan logam, dan air itu akan mengikat mineral anorganik dari tanah itu tadi ya. Nah, semakin jauh air mengalir, yang diikat semakin banyak karena yang bertemu dengan tanah dalam jangka waktu yang lebih lama gitu kan. Nah, jadi air di pegunungan lebih baik karena mengandung mineral yang lebih rendah. Kalau di dataran rendah mineralnya sangat banyak sekali, lebih dari apa yang dianjurkan oleh Badan POM dan itu sangat membahayakan buat tubuh kita. Nah, jika kita selama ini tidak tahu
mengenai hal ini ya, terbiasa minum air sumur lalu direbus atau air PDAM direbus yang kita nggak pernah tahu kadar mineralnya berapa, TDS-nya berapa, tidak pernah kita tahu ya. Kalau ternyata TDS-nya tinggi, mineralnya tinggi, terus sudah terlanjur terminum oleh kita selama berpuluh-puluh tahun gitu kan, apa yang harus kita lakukan? Nah, belum terlambat untuk memperbaikinya. Caranya adalah dengan mengganti air minum kita dengan air yang tidak mengandung mineral sama sekali, ya. Kita akan memberikan kesempatan untuk tubuh kita bisa membuang endapan mineral yang sudah menumpuk itu. Karena sebenarnya tubuh kita itu punya kemampuan untuk membuang mineral, ya, yang tidak dibutuhkan, yang zat-zat yang tidak diserap oleh tubuh, yang tidak terpakai itu akan dibuang lewat air kencing. Tapi kemampuan tubuh untuk membuangnya tidak sebanding dengan kemampuan tubuh untuk minum, ya. Kita kencing sama kita minum itu selalu lebih banyak yang kita minum gitu. Jadi kalau kita minum air mineral biasa terus, ya tumpukan mineral anorganik di tubuh kita akan semakin banyak. Tapi dengan saat ini kalau kita mengganti air minum kita dengan air yang tidak mengandung mineral, maka kita akan memberikan waktu bagi tubuh kita untuk detox, untuk membuang endapan-endapan mineral yang tidak kita butuhkan itu. Ya. Baik. Jadi masyarakat harus lebih memilih, ataupun kalau ingin membeli minuman juga harus melihat komposisinya begitu, dokter ya? Ya, betul. Ya. Nah, tentunya kalau untuk OW water ini dari mana kandungan oksigennya dan tentunya hal-hal yang bisa membuat masyarakat lebih sehat lagi, dokter. Ya, jadi air OW water ini kita sumber mata airnya dari pegunungan ya, di area Solo Raya di sini ya, di Kemuning ya. Itu area pegunungan yang terkenal airnya baik, TDS-nya rendah, kandungan mineralnya rendah. Kemudian dibawa ke pabrik kami di Sukoharjo, ya, di area Solo Raya sini juga. Lalu kita proses. Kita lakukan 3 kali proses filtrasi, kita saring. Kemudian ada proses reverse osmosis juga untuk menghilangkan kandungan mineralnya menjadi 0. Jadi sama sekali tidak ada mineralnya. Kemudian kita berikan ozon untuk mematikan bakteri-bakterinya atau mikroorganisme yang berbahaya untuk tubuh kita sehingga airnya jadi steril. Kita sinari UV juga, baru kemudian kita berikan oksigen sehingga air di dalam OW water itu mengandung oksigen. Dan oksigen di OW water ini tidak mudah lepas ya. Jadi tidak seperti air-air beroksigen lain yang kalau kita buka botolnya akan bunyi ces gitu ya. Kalau bunyi begitu berarti oksigennya keluar. Sedangkan di OW water tidak. Oksigennya terikat di molekul airnya, tidak mudah lepas. Sehingga apabila kita meminum air OW itu dan kita bersendawa, kemudian ya keluarkan gas dari perut ya, itu juga tidak langsung lepas oksigennya, tetap akan bisa diserap oleh usus kita. Nah, oksigen di air OW hanya bisa dilepaskan apabila kita merebus air OW. Jadi air OW lalu dimasak, dipanaskan, itu baru akan lepas oksigennya. Atau kita minum setengah botol, kemudian sisa setengah botol yang yang masih tersisa itu kita kocok dengan kecepatan yang tinggi, ya. Itu baru akan lepas oksigennya. Tapi jika kita gunakan dengan cara penyimpanan yang baik, dan cara penggunaan yang tidak dipanaskan, maka oksigennya akan bisa sampai ke dalam tubuh kita terserap melalui pencernaan kita. Itu. Baik. Jadi harus ketika dibuka botolnya langsung habis begitu, dokter ya. Kalau dibuka pun kandungan oksigennya akan berkurang ya? Ya, sebaiknya langsung habis ya. Tapi kalau misalkan sudah nggak bisa minum banyak-banyak, ya mau minum setengah botol dulu boleh, tapi jangan dikocok. Jadi ditaruh di atas meja gitu, didiamkan gitu masih bisa. Tapi kalau dikocok sambil dibawa jalan-jalan, dibawa lari-lari begitu ya akan bisa berkurang oksigennya.
Ya. Nah, tentunya khasiatnya apa nih, dokter? Ya, dari 3 keunggulan OW Water itu ya, kita punya 4 manfaat, ya, 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi pembersihan, fungsi detoksifikasi. Kita memberikan waktu untuk tubuh kita untuk membuang sisa-sisa endapan mineral. Kita ilustrasinya begini ya, bayangkan kita memiliki sebuah gelas berisi air kotor. Nah, bagaimana cara kita membersihkan air di gelas itu? Kan caranya adalah dengan kita menuangkan air bersih terus-menerus sampai air di gelas itu tumpah-tumpah. Nanti lama-kelamaan air di gelas itu akan menjadi air yang bersih. Nah, sama dengan tubuh kita. Jika kita saat ini sudah terlanjur minum air, sembarang air ya, pokoknya asal jernih aja kita minum ya, sehingga banyak sisa-sisa endapan mineral di tubuh kita yang mungkin sudah membahayakan tubuh kita ya. Dengan kita saat ini mengganti air minum kita dengan air OW, sama dengan ilustrasi gelas tadi ya, kita akan memberikan waktu untuk tubuh kita untuk bisa membuang sisa-sisa endapan mineral tersebut. Kemudian yang kedua, OW Water berfungsi untuk melancarkan aliran darah ya. Aliran darah untuk bisa sirkulasinya lancar dalam pembuluh darah kita, itu asupan airnya harus cukup ya. Jumlah airnya harus cukup dengan yang dibutuhkan oleh tubuh. Kalau airnya kurang, maka aliran darah kita akan lambat dan mudah terjadi endapan, mudah terjadi sumbatan di pembuluh darah yang berujung pada aterosklerosis yang nantinya bisa menyebabkan penyakit jantung dan stroke ya. Dengan kita mengkonsumsi air yang mudah diserap oleh tubuh, maka aliran darah kita akan lebih terjamin kelancarannya, ya, lebih lancar, tidak mudah terbentuk sumbatan di pembuluh darah. Kemudian fungsi yang ketiga, OW Water berperan dalam proses regenerasi sel ya, karena setiap sel di tubuh kita harus beregenerasi terus-menerus. Kalau selnya sudah tua, nanti terjadi penuaan dini, selnya bisa mati, fungsi organ tubuh akan berkurang, akan menjadi tidak beres fungsinya. Nah, harus diregenerasi terus-menerus. Nah, proses regenerasi ini butuh oksigen dalam jumlah yang tinggi. Dengan kita mengkonsumsi air beroksigen tinggi yang mudah diserap oleh tubuh, maka proses regenerasi sel akan berjalan dengan baik. Kemudian fungsi yang keempat, OW Water ini berperan melancarkan koordinasi sistem saraf. Karena setiap sel saraf kita mulai dari otak, tulang belakang sampai ke seluruh tubuh ya, itu butuh oksigen. Ya, kita bisa melihat kalau misalkan kita duduk terlalu lama dengan posisi kaki ditekuk, kan kita akan kesemutan kan. Saraf kita akan protes karena tidak mendapat oksigen yang cukup. Protes lalu kita kan otomatis akan meluruskan kaki kita ya supaya sarafnya mendapatkan oksigen. Lalu kemudian kesemutannya akan berhenti. Nah, sama di otak juga sangat membutuhkan oksigen. Kalau asupan oksigen di otak berkurang, maka bisa terjadi stroke ya. Jadi oksigen itu sangat dibutuhkan sekali oleh sistem saraf kita. OW Water hadir dalam bentuk air beroksigen tinggi yang mudah diserap sehingga kebutuhan oksigen untuk setiap sel saraf kita juga bisa terpenuhi dengan OW Water itu. Itu fungsinya ada 4 tadi. Baik. Nah, tentunya sebelum-sebelumnya dokter mungkin ada testimoni juga yang terkena COVID. Nah, tentunya untuk treatmentnya apakah bisa ini dokter ketika mereka terpapar COVID ataupun setelah pasca COVID ini istilahnya? Ya, ada banyak sekali ya sejak awal pandemi sampai sekarang ya, testimoni-testimoni yang masuk itu banyak sekali. Jadi proses recovery-nya, proses penyembuhannya itu lebih cepat ketika
meminum OW water dibandingkan dengan orang yang tidak meminum OW water ya. Dan pada saat COVID itu kan juga saturasi oksigennya kan menurun terus ya. Nah, dengan kita mengkonsumsi air beroksigen akan membantu supaya saturasi oksigennya tidak semakin menurun ya. Dan kalau misalkan menurunnya cepat dengan OW water, menurunnya juga akan bisa terbantu untuk tidak terlalu cepat itu. Nah, ada banyak sekali kesaksian yang masuk ya. Nggak cuma COVID aja sih. Ya. Berbagai macam penyakit yang lain juga banyak yang masuk. Nah, saya mau cerita sedikit ya. Saya ini kan sebagai seorang dokter, dulu waktu saya kuliah itu tidak pernah ada satupun dosen saya yang mengatakan bahwa air itu bisa menyembuhkan penyakit. Itu tidak pernah ada. Tidak pernah dijumpai. Jadi saya besar dalam mindset, dalam pikiran air yang bisa menyembuhkan penyakit itu tidak ada. Ya. Sehingga saya sendiri awalnya tidak percaya dengan manfaat air kesehatan ya. Tapi suatu saat saya bertemu dengan orang-orang yang sakit ya, contohnya sakit diabetes waktu itu dengan kaki yang sudah busuk gitu kan ya. Lalu saya berkenalan dan saya tanya minum obat apa, dia bilang minum air OW itu gitu. Kemudian saya berpikir, wah kok minumnya OW water sih, nggak salah nih ya, emangnya bisa sembuh gitu kan. Nah, tapi ternyata beberapa bulan lagi ketemu lagi ya, dia kakinya yang sudah busuk, sudah bernanah itu udah sembuh gitu kan. Padahal saya lihat, loh ini harusnya kalau begini ya amputasi, tapi ternyata tidak gitu kan. Dan banyak sekali kesaksian yang lain. Contohnya yang COVID ini juga, ya kok bisa gitu kan ya. Ya tapi ternyata memang benar-benar bisa. Jadi air kesehatan itu benar-benar ada. Kayak contohnya air Zam-Zam dan air Lourdes itu juga ya, yang sudah dikenal bisa membawa efek kesehatan buat orang-orang yang meminumnya. Loh kok bisa begitu? Ya itu catatan sejarah sudah mencatat selama ratusan tahun ada banyak sekali orang-orang yang disembuhkan melalui air itu, dan cuma itu bukan cuma sekedar sugesti. Jadi air kesehatan itu benar-benar ada. Nah, kalau di air OW mekanismenya karena air OW itu memiliki sudut molekul yang ideal 104,5 derajat, dan tidak semua air itu memiliki sudut molekul yang ideal itu ya. Ketika air sudut molekul yang ideal itu kita minum, nah tubuh kita ini memiliki kandungan air sebesar 70% ya. Jadi kita ini 70%-nya isinya air semua tubuh kita, dan air-air di tubuh kita itu harus ideal. Jika kita mengkonsumsi air biasa, maka tubuh kita harus mengubah molekul air yang kita minum itu menjadi ideal dulu 104,5 derajat supaya bisa diserap. Dan untuk mengubah itu butuh energi yang keluar. Jadi makanan yang kita makan energinya tidak diserap 100%, tapi digunakan untuk mengubah air itu dulu supaya bisa diserap. Nah, dengan kita mengkonsumsi air yang memiliki sudut molekul yang ideal, lebih mudah diserap ya. Jadi tubuh kita tidak perlu mengubah molekul air itu, sudah langsung diserap aja. Jadi energinya tidak terbuang. Dari apa makanan yang kita makan, energinya bisa 100% diserap oleh tubuh kita. Dan itu tentunya akan berakibat tubuh kita jadi lebih sehat. Daya tahan tubuh kita lebih baik. Sehingga di tengah-tengah gempuran berbagai macam penyakit ini ya, tubuh kita lebih kuat, lebih tahan. Dan kalau sampai terkena pun pemulihannya akan lebih cepat karena nutrisi-nutrisi dari makanan bisa lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Gitu. Baik. Nah, siapa saja dokter yang boleh mengkonsumsi OW water ini? Ya, OW water boleh dikonsumsi oleh berbagai macam usia ya, mulai dari anak-anak, balita sampai usia lanjut. Yang tidak boleh hanya bayi, karena bayi harus minum ASI. Ya. Nah, cara konsumsinya bagaimana ya? Cara konsumsinya adalah untuk orang yang sehat, yang tidak pengen sakit, yang mencegah dari sakit ya.
itu minum 1 botol setiap hari, dianjurkan di pagi hari sebelum makan, itu akan lebih efektif. Sedangkan untuk orang yang sakit ya, yang pengen sembuh gitu kan, minum 2 botol setiap hari, 1 pagi 1 malam. Tapi OW water ini kan bukan obat, sehingga tidak ada overdosisnya. Ini yang tadi saya sebutkan, 1 botol dan 2 botol itu hanya batasan minimal. Semakin banyak diminum akan semakin baik. Tidak ada batasan maksimalnya. Mau minum 3 botol, 4 botol, 8 botol juga akan lebih baik. Ya, cuman yang perlu diperhatikan adalah untuk orang-orang yang menderita gagal ginjal dan gangguan jantung, yang oleh dokter disarankan harus membatasi asupan cairan, ya kita nggak bisa minum banyak-banyak juga air OW-nya, karena OW adalah cairan. Kalau diminum terlalu banyak, nanti bisa terjadi pembengkakan di tungkai maupun di paru-paru. Ya, jadi kita sesuaikan dengan anjuran dokter yang merawatnya. Kalau misalkan pada pasien tersebut minumnya hanya boleh setengah botol, ya per hari, ya kita OW waternya juga setengah botol per hari, nggak boleh dibikin banyak-banyak supaya tidak terjadi banjir di paru-parunya. Itu, ya. Ya, dokter, tentunya kalau yang pasti berobat, mengkonsumsi obat-obatan kimia, apakah bisa memadukan gitu, beradu dengan OW water, apakah diperbolehkan ya dokter? Ya, boleh ya. Sekali lagi OW water ini bukan obat ya. Jadi jika ada orang yang selama ini mengkonsumsi obat-obatan, misalkan sakit gula atau sakit hipertensi dan penyakit-penyakit yang lain, ya saya sarankan obat dokternya jangan dihentikan, tetap diminum saja, lalu ditambah dengan OW water untuk membantu pemulihannya supaya lebih cepat. Jadi saya tetap tidak menyarankan OW water digunakan tunggal, OW water saja, obat dokternya di stop. Sebaiknya jangan ya. Kalau digunakan bersamaan akan lebih baik. Karena OW water itu kan mudah diserap oleh tubuh. Sehingga ketika digunakan bersamaan dengan obat yang dikonsumsi, maka obat-obat tersebut juga jadi lebih mudah diserapnya oleh tubuh. Jadi ada media untuk obat itu lebih mudah diserap dan lebih mudah menimbulkan reaksi. Jadi penyakitnya jadi lebih cepat tertangani. Baik. Jadi tidak masalah, jangan ditinggalkan istilahnya medisnya ya, konsumsi obat ya. Ya, tapi minum OW waternya setelah minum obat atau bagaimana dokter ini? Lebih bagusnya? Sambil bersamaan dengan obat yang diminum boleh sih. Kan kita nelan obat kan butuh minum juga kan. Nah, ya, itu airnya pakai OW water saja. Baik. Itu. Jadi tidak masalah dokter ya? Iya, tidak masalah. Ya. Nah, apakah ada istilah takut ketergantungan, nanti kalau saya nggak minum OW water lagi, penyakit saya kambuh lagi dokter. Bagaimana ini? Ya, OW water sih tidak menimbulkan ketergantungan. Tapi yang namanya air sehat, air yang bersih, air yang baik untuk tubuh kita itu kan kita butuhkan seumur hidup ya. Kan kita tadi belajar bahwa air mineral dengan kandungan mineral yang tinggi itu berbahaya untuk tubuh kita. Nah, kalau saat ini sudah kita atasi dengan OW water, dengan konsumsi OW water, dan kita hentikan konsumsi air mineral itu sehingga tubuh kita jadi bersih dari sisa-sisa endapan mineral, bukan berarti nanti kita jadi boleh minum air mineral lagi. Ya tentunya kan kita nggak mau nanti tubuh kita jadi kotor lagi dong. Gitu. Ya, jadi sebaiknya kita ya konsumsi OW water terus-menerus supaya air yang masuk ke tubuh kita itu baik. Ya, ingat, manusia itu 70% tubuhnya itu terdiri dari air. Dan air di tubuh kita itu kita dapatkan dari air yang kita minum. Jadi seberapa sehat, seberapa baik air yang kita minum akan menentukan seberapa sehat tubuh kita. Jadi konsumsilah air yang berkualitas, air yang bersih, yang tidak mengandung mineral, sehingga tubuh kita akan lebih sehat.
Dan tidak perlu takut nanti kalau selama minum air OW berkepanjangan, nanti apakah kita jadi kekurangan mineral, tulang jadi keropos, gigi jadi keropos? Enggak, jangan khawatir tentang hal itu ya. Karena mineral yang kita butuhkan itu dari makanan. Kita kalau kurang gizi, cara mengatasinya dengan makan makanan yang bergizi, bukan dengan minum air. Jadi konsumsi aja terus-menerus OW water. Ya. Dan harus mungkin dijadikan kebiasaan mengganti air mineral yang lainnya, dokter ya? Iya, betul. Ya. Nah, dokter, ini kami juga mengundang rekan Dakta untuk bergabung bersama kami di 0815 11 107 107. Kita jeda sejenak, dokter, dan kita akan kembali setelah informasi berikut ini. Oke. Dakta Radio, bijak dan air murni, oksigen tinggi, air aktif hanya OW. Air merupakan bagian penting untuk kehidupan karena sebagian besar tubuh kita terdiri dari air. Tanpa air, manusia akan mengalami dehidrasi. OW Water hadir mencukupi kebutuhan air bagi kesehatan Anda. Dengan kandungan mineral anorganik rendah, air minum yang mengandung oksigen tinggi, serta air minum yang telah diaktifkan dengan sinar alfa melalui proses molekuler resonant e-magnetic technology. Inilah yang menjadi keunggulan OW Water dibanding dengan air minum biasa lainnya. Air minum kesehatan OW Water dapat membantu proses penyembuhan antara lain sakit kepala atau migrain, diare, bronkitis, diabetes mellitus, kolesterol, haid tidak lancar, stroke, darah tinggi, dan berbagai penyakit lainnya.
Dokter, silakan rekan dokter dapat bergabung bersama kami di 0815 11 107 107 atau bisa telepon di 021 881 6363. Dan Dokter William, kalaupun masyarakat kan juga harus berhati-hati untuk memilih minuman yang akan dikonsumsi. Nah, tentunya kalau untuk standar BPOM dan juga kehalalannya bagaimana ini? Ya, jadi kalau kehalalannya tidak perlu dikhawatirkan lagi ya, karena OW water ini diproses dengan proses penyaringan yang baik ya, dan tidak menggunakan tidak ada kandungan alkoholnya atau zat-zat yang tidak haram, yang tidak halal gitu kan. Nah, terus kemudian OW water ini juga sudah terdaftar secara resmi di Badan POM ya. Jadi sudah legalitasnya jelas, kita tidak perlu ragu lagi. Ini sudah resmi terdaftar di Badan POM dan bisa dicek nomor pendaftarannya gitu. Kemudian dari Badan POM sendiri itu sudah untuk air minum yang beredar itu sudah ada batas standar kandungan mineralnya gitu kan. Ya. Nah, di sini OW water hadir dalam bentuk air minum yang tidak mengandung mineral sama sekali dan mineralnya benar-benar nol ya. Bisa kalau misalkan punya alat TDS meter sendiri di rumah bisa dicek ya, OW water sama sekali tidak ada mineralnya, sehingga benar-benar nol dan benar-benar air yang murni. Sedangkan kandungan oksigennya sendiri pun juga bisa dicek ya, kandungan oksigennya tinggi, berkisar antara 28 sampai 40 ppm. Baik, Dokter William, ada rekan dokter yang bergabung, boleh kita terima dokter ya? Ya boleh. Halo, assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana ini? Pak Cito Asri, Mbak. Ibu apa bapak? Bapak. Bapak siapa, maaf? Pak Cito. Pak Marjito ya? Ya. Silakan Pak Marjito dengan Dokter William. Selamat pagi, dokter. Ya, selamat pagi, Pak. Saya kan tadinya konsumsi ionasis itu yang dari Jakarta juga. Tapi ternyata saya mencari-cari ionasis itu sekarang sulit. Jadi apakah air ion water itu sama dengan fungsinya dengan ionasis itu, Dok? Gitu. Kalau mungkin fungsinya sama, kalau ionasis itu kami sangat cocok sekali gitu buat konsumsi sedang sakit maupun konsumsi harian kami. Gitu. Ya. Ingin beralih ke OW water ya, Pak ya? Iya. Baik. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin beralih dari minuman sebelumnya ke OW water, apakah keunggulannya lebih unggul untuk OW water, dokter? Ya, lebih unggul ya. Saya katakan OW water lebih unggul karena OW water memiliki 3 keunggulan tadi ya. Berupa air murni mengandung oksigen tinggi dan airnya aktif dengan teknologi MRET ya. Tentunya orang juga akan membandingkan dengan air alkali atau air-air yang lain gitu kan. Nah, kalau air alkali itu kalau saya sebutkan ya, air alkali itu memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Ya. Di air alkali itu dikonsumsi dalam jangka waktu yang pendek itu bagus. Tapi kalau dikonsumsi jangka waktu yang lama itu akan menurunkan keasaman lambung kita. Padahal asam lambung itu diperlukan tubuh kita untuk mencerna makanan dan membunuh kuman-kuman yang ikut termakan bersama makanan kita. Kalau keasamannya berkurang, maka kemampuan tubuh kita, ketahanan tubuh kita dalam menghalangi kuman-kuman untuk masuk jadi berkurang juga. Jadi untuk dikonsumsi jangka waktu panjang itu tidak baik. Tapi kalau jangka waktu pendek bagus sih. Nah, sedangkan OW water itu hadir dalam bentuk pH-nya itu netral, jadi tidak asam, tidak basa.
tidak alkali ya. Jadi bentuknya netral dan tidak membahayakan untuk tubuh kita. Nah, kalau OE water bisa didapatkan di mana? Di Radiodakta kan ada. Jadi bisa dibeli di Radiodakta. Ya, baik. Nah, dokter, kalau untuk jangka waktu minumnya, misalkan hari ini 1 atau besoknya tidak, besoknya lagi minum, ataupun sehari berapa kali nih, dokter? Ya, cara minumnya tadi ya yang sudah saya sebutkan, kalau untuk orang yang sehat ya, yang tidak sakit apa-apa nih gitu, minumnya minimal 1 botol setiap hari minimal. Lebih dari itu boleh? Boleh. Nah, kalau untuk orang yang sakit, lagi tidak enak badan nih, atau punya penyakit tertentu nih, ya itu minumnya minimal sehari 2. Lebih dari itu boleh, semakin banyak semakin baik, kecuali kalau sakitnya jantung dan ginjal. Itu. Jadi kalau jantung dan ginjal minumnya sesuai dengan anjuran dokter. Dokter menyarankan maksimal 1 botol, ya 1 botol aja setiap hari. Tapi kalau maksimal setengah botol, ya setengah botol aja setiap hari. Gitu. Minum OE water tetap harus hati-hati pada penderita gangguan jantung dan ginjal. Jangan, bukan berarti semakin banyak minum OE water maka akan semakin bagus buat penderita gangguan jantung dan ginjal. Enggak ya, tetap efeknya akan sama dengan konsumsi cairan yang lain, bisa menimbulkan pembengkakan di tungkai dan di paru-paru kita pada penderita gangguan jantung dan gangguan ginjal. Jadi tetap harus dibatasi sesuai dengan anjuran dokter. Tapi kalau selain penyakit jantung dan ginjal, penyakit yang lainnya semakin banyak semakin bagus. Iya, dokter, untuk ada oksigen ini prosesnya seperti apa dari OE water? Bisa jelaskan kembali? Ya, jadi setelah melalui 3 kali proses penyaringan, ya, OE water diproses melalui reverse osmosis untuk menghilangkan mineralnya, kemudian diberikan sinar UV untuk menghilangkan kuman-kuman mikroorganismenya, kemudian di akhir kita berikan oksigen ya, yang diikat melalui ikatan difusi sehingga oksigennya bisa terikat kuat pada molekul airnya, tidak mudah lepas ya, hanya bisa dilepaskan oleh pemanasan. Kalau kita beli OE water lalu kita rebus itu baru dilepas, tapi kalau enggak akan lepas. Tuh. Baik, dan ini tentunya untuk semua usia kecuali bayi karena masih membutuhkan ASI, tidak boleh minum air putih ini, dokter ya. Ya. Nah, untuk secara kemasannya bagaimana, dokter? Kan tentunya di dalamnya ada oksigen, tentunya kan harus yang lebih rapat lagi dan lebih bagus lagi kemasannya. Ya, kalau kita lihat kemasan OE water ya, itu airnya kan penuh sekali ya, sampai di leher botolnya, di tutupnya, di ujung mulut botolnya itu penuh airnya. Kenapa kita desain begitu? Untuk menghindari guncangan. Karena tadi oksigen bisa dilepaskan oleh pemanasan dan oleh kalau kita kocok, kalau kita minum OE water 1 botol tapi tidak habis, lalu kita sisanya yang di botol itu tinggal sedikit kita kocok, oksigennya akan lepas. Nah, untuk menghindari terkocok ketika OE water ini dikirim ke rumah-rumah konsumen ya, itu kita kemas penuh. Jadi tidak mungkin bisa dikocok karena benar-benar isinya itu penuh. Dan kita menggunakan botol dengan kualitas botol yang baik ya, yang tebal dan rapat sehingga oksigennya tidak akan mudah lepas. Walaupun dikonsumsi ada rasanya tidak, dokter? Karena kan mengandung oksigen. Oh, rasanya ada. Rasanya seger ya. Jadi kalau saya minum, saya sendiri ini bukan bohongan ya, bukan mau bukan melebih-lebihkan ya. Kalau saya minum
terbiasa minum air OW, lalu kita minum air minum yang lain ya, itu rasa airnya beda. OW water lebih seger ya. Bisa dibuktikan buat para pendengar yang penasaran ya. Coba aja beli OW water lalu dibandingkan dengan air minum yang lain. Itu OW water terasa lebih seger. Biasa kalau sudah minum OW water, minum air yang lain rasanya jadi nggak enak. Bukan kayak ada Bisa rasa-rasanya gimana gitu, bukan seperti itu dokter ya? Ya, bukan rasa-rasa, tapi sensasi segarnya itu beda. Ya, bisa dibuktikan sendiri. Dokter, kadang-kadang kan kalau kita minum satu botol kan nanti aja deh, karena kan takut kembung dan sebagainya ya untuk minum air. Tapi kan khawatir tadi dokter katakan kandungan oksigennya akan lepas. Nah, kalau lepas ini berpengaruh juga tidak dengan manfaat dari OE water ini? Ya, manfaatnya kalau oksigennya lepas ya berarti tadi kemampuannya untuk proses regenerasi sel itu juga jadi kurang maksimal ya itu. Tapi kemampuan OE water untuk tetap bisa diserap tubuh dengan cepat dan membawa nutrisi dari makanan itu tetap tidak berpengaruh sih. Yang hilang hanya oksigennya saja ya. Tapi kita bisa atasi hal itu dengan cara kalau habis minum OE water tidak habis satu botol, bisa ditaruh di atas meja, nggak usah dibawa jalan-jalan, nggak usah dibawa lari-lari, ya itu oksigennya bisa akan tetap terjaga. Tapi kalau kita sambil jalan-jalan, sambil dimasukin tas, terus kita lari-lari begitu ya, ya itu bisa nanti bisa berkurang ya, kena guncangan bisa berkurang oksigennya. Tapi kalau cuma ditaruh aja, nggak digoyang-goyangkan, nggak dibawa lari, nggak terkena guncangan, aman oksigennya. Ya, nah tentunya apalagi di musim panas gini dokter ya, pengennya dingin-dingin. Tapi kalau minum water dingin, bagus tidak dokter? Ya, OE water untuk didinginkan sih nggak masalah ya. Tapi kita perlu tahu bahwa ketika kita minum air dingin, ya ini segala air dingin ya, saya ngomong air dingin secara umum ya, itu ketika melewati pencernaan kita, maka pembuluh darah di pencernaan kita itu akan kontraksi, akan mengecil otomatis ya, otomatis akan mengecil karena terkena air dingin. Dan pengecilnya pembuluh darah ini akan mempengaruhi kemampuan usus kita untuk menyerap nutrisi. Jadi yang diserap akan lebih sedikit dibandingkan dengan kalau kita minum air yang biasa, yang tidak dingin. Nah, OE water ini kan keunggulannya airnya mudah diserap oleh tubuh. Ya, sebaiknya jangan didinginkan. Karena kalau didinginkan, nanti tubuh kita airnya bagus sih, mudah diserap. Tapi tubuh kita untuk menyerapnya jadi nggak terlalu mampu menyerap dengan baik, gitu kan. Jadi tubuh kita jadi proses penyerapan nutrisinya, penyerapan airnya sendiri pun juga akan menurun kemampuan tubuh kita. Jadi kalau misalkan sesekali waktu sehari 2 hari minum OE dingin nggak apa-apa, tapi jangan setiap hari dingin terus ya, nanti jadi manfaatnya keunggulannya untuk OE bisa lebih mudah diserap itu jadi berkurang. Baik, jadi di suhu ruang jangan dingin, tapi kan kalau dingin kan enak dokter, apa namanya panas-panas begini minum OE water, manfaatnya dapat dua. Ya, tapi nggak dingin pun tetap enak kok OE water itu karena rasanya lebih segar dari air biasa. Baik. Nah, untuk mendapatkannya selain di Daktar, di mana saja dokter yang sudah didistribusikan? Ya, OE water ini proses pemasarannya melalui stokis-stokis ya. Jadi di setiap kelurahan itu, setiap kota pasti ada sudah ada stokis-stokisnya ya. Bisa menghubungi stokis-stokis terdekat. Nah, kalau misalkan tidak tahu di daerah tempat tinggal para pendengar mana nih lokasi stokisnya di daerah Anda gitu ya, bisa mengirimkan pesan WA atau telepon ke Radio Dakta. Nanti Radio Dakta bisa menghubungi kami akan carikan informasi di mana lokasi stokis-stokis terdekat di tempat tinggal para pendengar masing-masing.
Nah, tentunya untuk kemasannya berapa mililiter, dokter ini? Ya, kemasannya 500 mililiter, ya setengah liter. Baik. Dan ini memang ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan kita ya, dokter ya? Iya, betul. Nah, dokter terakhir apa yang sampaikan kepada rekan dokter semuanya terkait dengan Away Water, silakan. Ya, jadi di tengah masa pandemi yang seolah-olah sudah akan berakhir, tapi ada penyakit lain gitu kan yang timbul seperti hepatitis gitu kan ya, sangat penting bagi kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita ya. Nah, salah satunya adalah dengan kita mengkonsumsi produk-produk kesehatan ya, bisa lewat vitamin, bisa lewat memperbaiki makanan yang kita makan menjadi lebih bergizi, 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Selain itu juga dengan minum air Away Water ya, karena Away Water sangat berguna buat kesehatan kita. Airnya air murni, tidak menimbulkan endapan mineral yang bisa membahayakan, mengotori tubuh kita, beroksigen tinggi, dan airnya mudah diserap oleh tubuh dan mudah menghantarkan nutrisi-nutrisi dari makanan yang kita makan. Ya, buat para pendengar yang belum pernah mencoba Away Water, jangan ragukan lagi manfaat Away Water ini ya, karena sudah banyak sekali kesaksian-kesaksian yang masuk kepada kami, berbagai macam penyakit bisa disembuhkan ya, bisa lebih sehat, yang meminumnya bisa lebih sehat. Jadi jangan ragu untuk mencoba mengganti air minum kita dengan Away Water dan rasakanlah sendiri manfaat kesehatan dari air Away Water ini. Baik, dokter terima kasih sudah berbincang bersama Dakta terkait dengan Away Water. Semoga ini bisa menjadikan kebiasaan untuk selalu mengkonsumsi Away Water ya. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi. Dan rekan Dakta tetap sedang bersama kami dalam informasi Dakta Pagi. Terima kasih untuk rekan yang sudah bergabung. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk Anda. Dakta Radio, bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Wassalamualaikum.